Salam jumpa lagi bersama saya Ninyo Manuardini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sharing tentang asuhan keperawatan cairan dan elektrolit. Adapun tujuan dari topik yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang pertama, menjelaskan organ dari tubuh kita yang berhubungan dengan sistem sirkulasi dan juga cairan. Kemudian menjelaskan komponen cairan tubuh, mengenali tanda dan gejala gangguan cairan tubuh, kemudian menjelaskan asuhan keperawatan pada gangguan cairan ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang organ yang berhubungan dengan sirkulasi dan cairan. Salah satu organ penting yang berhubungan dengan sistem sirkulasi dan cairan tubuh adalah jantung. Ya, jadi fungsi yang utama jantung ini adalah sebagai pemompa darah. Yang kita ketahui adalah darah merupakan salah satu komponen dari cairan tubuh kita. Nah, jika jantung kita mengalami permasalahan, fungsi pemompaannya pun akan bermasalah. Jadi hal ini nanti akan erat kaitannya dengan peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil, ya. Baik yang mengantarkan darah ke seluruh tubuh ataupun yang mengembalikan darah ke jantung, ya, untuk nanti dibersihkan atau melalui paru-paru nanti akan dibersihkan CO2-nya dan mengambil O2. Jadi jika ini mengalami permasalahan, misalnya salah satu tersumbat, otomatis siklus ini, ya, siklus peredaran darah besar ataupun siklus peredaran darah kecil di paru-paru juga akan terganggu. Akan ada penimbunan cairan di salah satu organ ini, baik itu di jantung maupun di paru-paru. Makanya fungsi jantung dan fungsi paru-paru itu harus sinergi berjalan. Jadi ini erat kaitannya nanti sistem sirkulasi berhubungan erat juga nanti dengan sistem pernafasan. Nah, selain itu yang utama lagi yang berhubungan dengan cairan tubuh kita adalah kulit sebagai salah satu organ yang berhubungan, terutama nanti dalam proses penguapan. Misalnya kalau kita demam, ini akan meningkatkan penguapan cairan dari tubuh kita atau terjadinya perlukaan, terutama luka bakar. Jadi kulit juga merupakan salah satu organ yang berhubungan dengan sistem atau pengaturan cairan dalam tubuh kita. Baik, kita akan lanjutkan ke komposisi atau komponen cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lihat proporsi cairan tubuh kita dari baru lahir, ya, bayi baru lahir, ini kurang lebih 80% berat cairan di tubuh bayi tersebut merupakan atau komponen dari tubuh bayi tersebut adalah berupa cairan. Kemudian kalau kita lihat dari anak-anak itu kurang lebih 70%, kemudian dewasa 60%, kalau usia lanjut itu malah menurun, jadi 40-45%. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, orang dewasa normal, ring yang dipakai adalah sekitar 70% atau 60-70%. Jika kita melihat distribusi cairan tubuh, ya, itu dia berada intrasel, ya, di dalam sel tubuh kita itu kurang lebih 40%. Kemudian ekstrasel di luar, ya, yang meliputi interstisial itu kurang lebih 15%, ya. Kemudian intravaskuler itu kurang lebih 5% dari keseluruhan berat badan seseorang. Nah, kemudian kalau kita lihat hubungan antara, ya, darah dan suhu tubuh. Jadi kita punya suhu basal dalam tubuh kita yang berkisar kurang lebih 36 derajat Celcius. Jadi jika misalnya terjadi peningkatan suhu tubuh, maka akan terjadi peningkatan penguapan cairan sehingga tubuh kita secara umum akan memerlukan asupan cairan yang lebih banyak. Nah, kemudian jika kita lihat dari fungsi cairan tubuh itu sendiri, yang pertama itu dia termasuk komponen pembentuk struktur tubuh, ya. Jadi tidak hanya tulang, otot itu saja, karena ternyata di dalam otot dan tulang juga terdapat cairan, ya. Kemudian sarana transportasi, dalam hal ini dia berkolaborasi dengan jantung sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian metabolisme sel, kalau kita
mengingat kembali proses oksidasi, proses metabolisme. Di situ ada peranan H2O, yaitu cairan. Ya. Kemudian pelarut elektrolit dan non elektrolit di dalam tubuh. Makanya kalau cairan kita sampai berkurang, maka akan terjadi suatu kondisi misalnya hemokonsentrasi, ya, kemudian elektrolit itu kesannya meningkat seperti itu, ya. Kemudian memelihara suhu tubuh, ya, tadi kalau kebutuhan cairan kita terpenuhi, suhu tubuh kita akan dipertahankan di suhu basal kurang lebih di 36 derajat Celcius. Tetapi jika cairan kita mulai berkurang, secara fisiologi suhu tubuh kita pun akan mulai meningkat. Makanya kalau seseorang itu mengalami demam tanpa adanya tanda-tanda infeksi, mungkin bisa kita pertimbangkan tidak kekurangan cairan atau salah satu faktor yang terkait adalah kemungkinan ada faktor kekurangan cairan pada pasien tersebut. Nah, kemudian dari mana saja sih kalau kita menilai, ya, keseimbangan atau cairan dan elektrolit dari pasien kita tersebut, ya, terutama pada kesempatan ini kita akan fokus di cairan dulu, ya. Nah, yang pertama itu di intake, ya. Komponen yang kita perlu kaji pada saat kita melihat intake dari cairan tubuh pasien kita, itu yang pertama dari asupan ingestion, ya, itu asupan oral, ya. Kemudian jumlahnya itu tergantung dari usia, karena kita lihat tadi komponen cairan dan proporsi cairan tubuh setiap usia itu berbeda-beda, ya. Jadi oksidasi sel itu kurang lebih 10 ml per 100 ml yang dibakar, ya. Kemudian output, ya. Nah, di sini ada namanya IWL. Ini juga tergantung dari usia dan berat badan seseorang, ya. Dipengaruhi oleh suhu tubuh. Ya, tadi kalau misalnya pasiennya demam, ya, kerja fisik, ya, seperti misalnya kita bekerja di tempat yang panas, kemudian banyak melakukan aktivitas, otomatis akan meningkatkan pembakaran dari tubuh kita tersebut, ya. Kondisi atmosfer atau cuaca di luar, ya, cuaca yang panas, ya, atau dingin yang ekstrim, ya, juga akan meningkatkan metabolisme di tubuh kita, ya. Nah, juga di sini perlu diperhatikan urin, ya, kurang lebih rata-rata kalau orang dewasa kan dari setengah sampai 1, ya, atau 1 sampai 2 ml per kilogram berat badan per jam, ya. Atau pada orang dewasa seperti yang tadi saya bilang itu antara 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan, atau dirata-ratakan kurang lebih 1000 sampai 1500 cc per 24 jam. Nah, kita akan masuk ke ketidakseimbangan cairan, ya. Misalnya kita mengkaji pasien kita, kemudian kita menemukan beberapa tanda, ya, nanti kita akan lihat, kemudian kita membuat suatu masalah keperawatan, ya, misalnya ketidakseimbangan cairan, dalam hal ini kelebihan cairan, atau yang kita sebut dengan hipervolemia, ya, peningkatan volume cairan. Apa sih penyebabnya? Nah, yang pertama misalnya kalau kita memberikan terapi cairan di rumah sakit, ya, intake-nya, pemasukannya itu misalnya melalui infus yang loss, ya, misalnya harusnya dia dapat pasiennya 28 tetes per menit, karena misalnya knop infusnya itu dipermainkan, ya, atau sampai loose, ya, tidak lupa diatur kembali setelah mengganti cairan infus, tiba-tiba cairannya loss, ya, sehingga infus yang masuk itu berlebih, ya. Kemudian ada istilahnya psychotic drinking episode, ya, artinya pasiennya minum terus, ya, ada keinginan untuk minum terus, ya. Penurunan output bisa disebabkan salah satu dari kegagalan ginjal, ya. Kemudian ada juga hubungannya dengan endokrin, ya, atau penggunaan obat-obat steroid. Nah, itu. Jadi multifaktorial kalau kita mengkaji pasiennya berhubungan dengan cairan. Kemudian tanda dan gejala yang dimunculkan apa saja sih, ya? Jadi ada peningkatan plasma, kemudian ada dilusi protein bermol besar, ya. Kemudian ada RBC, ya, penurunan konsentrasi protein plasma,
penurunan HCT, ya, peningkatan tekanan darah, distensi vena jugularis, ya, overload sirkulasi. Jadi pada pasien-pasien jantung biasanya ini vena jugularis ini akan dilakukan pengukuran dengan signifikan untuk mengetahui keadekuatan jumlah cairan pada pasien ini. Karena pada pasien jantung tidak boleh kurang dan sama sekali tidak boleh lebih. Ya, jadi harus fix perhitungannya. Karena seperti tadi yang saya review di awal, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi kalau dia sudah mengalami penurunan fungsi, otomatis akan ada misalnya kemampuan mengantarkannya berkurang atau kemampuannya mengembalikan darah yang berkurang. Jadi kalau kita suplai berlebih, jantung kita tidak bisa memompa ke seluruh tubuh, maka akan ada apa istilahnya itu retensi atau pengendapan di suatu tempat, baik itu di jantung itu sendiri ataupun yang berhubungan ke paru-paru. Nah, itu makanya kalau pasien jantung itu benar-benar biasanya diobservasi cairan masuk, cairan keluarnya, balance-nya berapa yang mau dibuat. Salah satunya adalah dengan pengukuran vena jugularis. Gitu. Kemudian peningkatan cairan interstisial, hati-hati nih pasiennya edem, ya, edema, baik itu yang ekstremitas, kemudian anasarka, ya, ini perlu diperhatikan. Ini adalah salah satu tanda kelebihan cairan, ya, termasuk di area abdomen, ya. Peningkatan berat badan, ya, misalnya kalau pasien dengan apa namanya gagal ginjal biasanya akan diketahui berat badan keringnya berapa, berat badan sebelum dia HD berapa, setelah dia HD berapa, itu salah satu indikator adanya retensi cairan di dalam tubuh pasien, ya. Kemudian adanya peningkatan turgor kulit, ya, bengkak pada kelopak mata, ya, edema paru juga, ya, akut lung odim, misalnya tiba-tiba pasiennya menunjukkan tanda-tanda adanya odim paru, hati-hati. Ini bermasalah di peredaran darah kecil yang juga berhubungan erat dengan peredaran darah besar. Jadi jantung paru kuncinya, ya. Kemudian batuk-batuk dengan dahak berbusa, bercak darah, dyspnoe pasiennya, ya, atau asites pasiennya, ya, adanya bendungan cairan di dalam perut pasien. Jadi hati-hati, ini adalah beberapa tanda yang bisa dimunculkan jika pasien kita mengarah ke kelebihan cairan. Kemudian masalah berikutnya pada ketidakseimbangan cairan, ya. Kalau tadi lebih, sekarang malah kurang, ya. Penurunan volume cairan, ya, terjadi oleh karena apa? Peningkatan output, ya. Jadi pengeluarannya yang sekarang yang berlebih, ya, persipitasi, kemudian drainase pada luka bakar, ya, adanya abses, diare, muntah-muntah, ya, adanya gastric suction, ya, termasuk perdarahan hemoragik, diabetes insipidus, ya, penurunan intik, ya, termasuk juga ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh pasien kita. Nah, jadi di sini perlu juga kita perhatikan tanda-tanda hipovolemia yang berkaitan dengan risiko terjadinya shock. Ya, misalnya tekanan darah, ya, kemudian tanda-tanda vital tekanan darah, kemudian nadi, itu bisa kita kaji untuk juga mengarahkan pasien kita ke gangguan sirkulasi atau ketidakseimbangan cairan. Kemudian tanda dan gejala, ya, yang bisa muncul jika pasien kita mengarah ke kekurangan cairan, ya, penurunan plasma, ya, peningkatan konsentrasi plasma protein, peningkatan HCT, ya, kecepatan pada hemoragi, ya, penurunan tekanan darah seperti yang saya bilang tadi, ya, penurunan kardiak output, diuresis menurun dan kolaps pembuluh darah superfisial, ya, kulitnya jadi dingin, kemudian berkeringat, ya, penurunan cairan interstisial, penurunan turgor kulit, dan juga mukosa membran kering, ya. Mata pasien cenderung cekung, terjadinya penurunan berat badan dan peningkatan temperatur tubuh. Nah, jadi itu beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul mengarahkan pasien kita mengalami kekurangan cairan.
Ya, jadi salah satunya itu adalah adanya peningkatan temperatur tubuh. Nah, berikutnya mungkin yang menjadi salah satu patokan adalah adanya peranan IWL atau insoluble water loss, ya. Jadi cairan tubuh hilang tanpa kita sadari. Jadi entah kita beraktivitas, entah tidak, IWL ini tetap berlangsung dalam tubuh kita, ya. Terjadi terus-menerus selama kita hidup, ya. Contohnya air keluar secara penguapan melalui saluran nafas, ya. Pada saat kita bernapas melalui kulit secara difusi, ya. Nah, itu. Dalam kondisi normal, jumlahnya kurang lebih 700 cc atau 700 ml per hari. Nah, jadi jumlah cairan tubuh yang hilang melalui keringat itu normalnya 100 cc, ya. Jadi itu bervariasi tergantung aktivitas seseorang, ya. Tergantung suhu juga, ya. Pada suhu yang tinggi, ya, setelah aktivitas berat itu air dapat hilang kurang lebih 1 sampai 2 liter per jam. Nah, itu. Jadi multifaktorial atau beberapa faktor yang bisa kita perhatikan sebagai apa istilahnya itu presipitasi atau faktor pencetus yang bisa meningkatkan kebutuhan cairan tubuh kita. Ya, itu seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, kemudian cairan yang hilang melalui feses. Nah, ini kadang-kadang kita tidak ngeh ya saat kita mengkaji CMCK-nya pasien. Ya, tidak semua kita kaji. Ya, kita hanya melihat cairan masuk per oral berapa, infus berapa. Tetapi kita lupa menghitung IWL-nya, kita lupa menghitung cairan yang keluar melalui feses, ya. Yang kita catat hanya yang melalui urin saja, ya. Jadi kurang lebih ya cairan yang dikeluarkan melalui feses itu normalnya kurang lebih 100 ml per hari, ya. Meningkat pada penyakit diare. Nah, itu. Jadi kalau rata-rata kan kalau kita lihat seorang itu BAB-nya normalnya 1 kali sehari. Nah, jadi kurang lebih 100 cc, ya. Nah, sekarang kalau pasiennya diare, ya, dia sampai misalnya BAB sampai 5 kali sehari, ya, kemudian berupa cairan saja. Nah, itu mungkin kita bisa prediksi cairan yang hilang melalui feses itu lebih besar atau lebih tinggi dari 100 cc, ya. Nah, kemudian cairan yang hilang melalui ginjal atau urin. Nah, ini sudah biasanya ini yang paling utama, ya. Jadi dikeluarkan melalui urin. Ya, makanya kalau pada pasien yang mengalami gangguan ginjal, kemudian memang dia ada istilahnya pembatasan cairan atau observasi cairan, itu biasanya urinnya itu akan ditampung. Ya, 24 jamnya itu berapa, baik itu ditampung secara manual ataupun ditampung melalui kateter, ya, di urin bagnya. Ya, nah itu. Jadi seperti di awal tadi yang saya sampaikan, masing-masing usia itu punya target urin yang berbeda-beda. Kalau kita pakai orang dewasa itu kurang lebih setengah sampai 1 cc per kilogram berat badannya per jam, gitu ya. Baik, nah berikutnya yang penting kita sikapi pada saat kita melakukan asuhan keperawatan cairan pada pasien adalah yang pertama itu ya kita melihat tanda dan gejala jelas ya. Yang harus muncul adalah adanya penghitungan CM dan CK. Ya. Jadi CM-nya cairan masuk, jadi semua input yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal kemudian ditambahkan ya dengan yang lain-lain yang dikonsumsi baik itu melalui enteral, oral ataupun parenteral, ya. Nah, kemudian CK-nya berapa? Jadi semua cairan yang keluar, ya, termasuk penghitungan IWL, ya, termasuk penghitungan melalui BAB, muntah, ya. Nah, balance-nya itu ditambahkan atau plus minus 500 cc. Nah, itu di situ balance-nya, ya. Jadi misalnya kalau range-nya masih sekitar 500 cc itu masih dianggap balance, ya. Kecuali misalnya ada advice dari tim medis atau tim yang merawat balance-nya mau dibuat berapa, ya. Misalnya pada pasien yang dirawat dengan gagal ginjal atau pasien yang dirawat dengan jantung,
ya, keluhan jantung. Itu biasanya akan dibuat balance-nya di ring berapa, ya. Nah, contoh misalnya juga pada kasus untuk luka bakar. Nah, ini ya, penguapannya cukup tinggi pada luka bakar, ya. Selain kita menghitung CMCK, juga kita melihat apa istilahnya itu, peningkatan per 1 derajat Celcius suhunya, ya. Makanya biasanya untuk luka bakar ini diberikan rumus khusus untuk pemberian cairan, apalagi cairan resusitasi di awal, kemudian cairan maintenance atau rumatan setelahnya, ya. Nah, di sini saya ambil rumus Bakters yang sudah biasa dipakai, itu kurang lebih 4 cc per kilogram berat badan, ya, per persen luka bakar per 24 jam, ya. Jadi separuhnya diberikan dalam 8 jam pertama, ya, ini kita masukkan ke dalam cairan resusitasi, separuhnya lagi dalam 16 jam berikutnya. Oke. Nah, ini contohnya misalnya orang dewasa normal, kurang lebih berat badannya 50 kg, dengan luas luka bakar 20%, ya. Nanti untuk luka bakar, luas luka bakar, kita pelajari nanti lebih lanjut di capture luka bakar, ya. Jadi misalnya di sini saya contohkan luas luka bakarnya itu 20%, kemudian di sini penderitanya akan mendapat cairan dari berat badannya 50 kg dikalikan luas luka bakarnya itu 20%, dikalikan dengan jumlah cairan yang kita akan berikan ya per 24 jam. Jadi 50 kali 20 kali 4 itu dapat 4000 cc per 24 jam. Jadi ini kita bagi dua dulu ya, separuhnya 2000 cc, kurang lebih 4 kolom kita berikan 8 jam pertama ya. Kemudian berikutnya kita akan berikan 16 jam kedua ya. Nah, di sini catatannya 2000 cc kalikan 20 tetes jika misalnya pakai standar tetesannya 20 tetes ya per 4 jam ya kali 60 menit. Jadi ini kurang lebih nanti dapatnya 80 tetes per menit. Nah, ini nanti direview lagi di penghitungan tetesan infus pada capture pemberian IVFD ya. Nah, di sini yang penting ingat, setiap kita memberikan cairan masuk ke tubuh pasien, itu harus dilihat cairan keluarnya, ya. Jadi target urin berapa yang kita targetkan? Seperti tadi, misalnya kalau orang dewasa ya kita pakai setengah sampai 1 cc kurang lebih, ya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu dengan advice atau kolaborasi dengan tim yang merawat. Target urinnya mau dibuat berapa, ya. Nah, nanti khusus juga pada luka sengatan listrik, karena itu nanti berpengaruh terhadap jantungnya pasien, target urinnya tidak lagi setengah sampai 1 cc, bahkan itu akan meningkat menjadi 2 cc per kilogram berat badan. Oke, baik adik-adik dan rekan-rekan yang menyimak pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian materi tentang asuhan keperawatan sirkulasi dan cairan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan ini bermanfaat. Semoga juga kita selalu dapat memberikan perawatan yang terbaik pada pasien-pasien kita. Salam sehat selalu. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih.